Abred dan Blebabs yang masih rame-rame berada di belahan bumi. Carilah kamar khusus kalau sedang kebelet. Jangan menyetor di tempat berpasir, karena bisa saja ada tuyul yang sedang berendam di dalam. Bahaya kalau setorannya menyembur tepat ke jidatnya. Membantu teman keramas adalah pekerjaan mulia, tapi jangan terlalu melebihi kapasitas kemampuan dirinya, karena bisa tercebur bareng. Wanita ini sedang membantu suaminya mencari kecoak yang masuk ke dalam celananya. Tapi justru kecoaknya balas menggigit dan berkeliaran bebas di dalam celana suaminya. Dan akhirnya suaminya menjerit dan merintih kesakitan. Abred ini sebenarnya hanya sekedar ingin menyeberang, tapi karena ingin berpacu dengan kendaraan yang melintas, akhirnya dia gunakan jurus mabuk lutut sempoyongan. Perhatikan si Abred ini. Apakah ada yang tahu kenapa dia bisa terbalik? Melatih keseimbangan tubuh adalah salah satu bentuk kekuatan, tapi harus disertai dengan niat yang tulus dan direstui kedua orang tua. Jangan nekat sendiri. Bermain air bersama pacar adalah salah satu bentuk kebahagiaan, tapi pastikan posisinya jangan sampai kecebur ke dalam. Si Blebabs ini bukan sedang mencari ikan lele, tapi sedang menunggu pacarnya dan kaget dia. Habis sih. Para si Blebabs ini sedang bergotong royong sambil bercanda ria. Kalau diperhatikan dalam video ini, bukan karena orangnya terlalu besar, tapi karena sepedanya terlalu tinggi dan si Abred ini sedang meyakinkan tunangannya untuk bisa melompati, dan akhirnya lompatannya ternyata lebih jauh dari dugaan si Abred pacarnya. Si Abred yang ada di bawah sebenarnya bukan sedang iseng mengerjai temannya di atas, tapi sebenarnya untuk memastikan kalau temannya mampu mendeteksi keberadaan kursi yang ada di bawah. Ketika sedang duduk santai dan dikagetkan dengan sebuah tamparan keras di kepala, apakah sakit atau tidak? Nanti kita tanya si Abred ini. Kebahagiaan yang dialami Abred di atas berakhir dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Niat si Abred ini ingin menyebur temannya ke sungai, tapi akhirnya dia ikutan kecebur berdua. Perhatikan style si Abred ini. Pada saat kepalanya terbanting pun kita tidak tahu apakah sakit atau tidak. Ketika isi dompet sedang kosong, bisa ditutupi dengan gaya. Perbanyaklah gaya, maka tampang akan ikut tertolong sekalipun isi dompet sedang mengalami kekeringan. Terus lakukan ini, karena inilah satu-satunya cara untuk menutupi kekosongan isi dompet. Hanya dengan gayalah yang bisa membantu Anda. Semakin banyak gaya, semakin asik menikmati kehidupan, sekalipun dompet masih tetap kering hingga saat ini. Si Pelopet ini sedang latihan ikut kompetisi berjalan-jalan di atas catwalk. Sudah berkali-kali si Pelopet ini ikut kompetisi, namun selalu gagal dan gagal. Kegagalan yang dialami hanya satu, tapi selalu berulang-ulang, yaitu ketika pada saat diinterview di depan juri, jenggotnya selalu mendadak tumbuh. Dan itulah yang membuat si Pelopet ini selalu gagal untuk masuk ke babak final. Namun si Pelopet ini tidak pernah berputus asa dan berhenti begitu saja. Dia selalu berjuang, berlatih, dan berlatih setiap hari
dan terus berlatih dan berlatih di depan rumah hingga ajal menjemputnya. Si Abred ini sudah lama menjomblo hingga suatu ketika dia bertemu anak monyet dan dia ingin memboncengnya karena anak gadis yang ditunggu-tunggu sampai hari ini tidak kunjung ketemu. Si Abred ini sedang melatih kudanya untuk bisa berlari cepat dan akhirnya kecepatannya melebihi kecepatan yang sesungguhnya. Si Abred ini sedang melatih kemampuan jurus silatnya yang didapat dari gua hantu. Begitu ketemu ayam, ayamnya pun ternyata dari gua yang sama dan kebetulan bertemu di lorong kampung. Dan hasilnya silakan tonton sendiri. Nah tuh ngapain si Blebeb Abred itu di belakang. Si kakek ini sedang tertawa bahagia karena sekalipun giginya sudah habis dan rambutnya sudah memutih, tapi semangatnya untuk bermain mampu mengalahkan kekuatan anak muda. Kedua bocah ini sedang tertawa terbahak-bahak karena kemarin sore bapaknya kecebur ke dalam sungai. Dan anehnya mereka bukan datang membantu, tapi malah tertawa terpingkal-pingkal. Yang ternyata bapak yang kecebur itu adalah bapak tiri mereka dari suami ibunya yang ketujuh. Si Abred ini sedang tertawa bahagia karena bangga di dalam giginya ada lorong kereta api yang bisa dilewati angin ribut. Nah, kalau kedua si Blebeb sini mereka tertawa bahagia karena mereka baru mendapatkan arisan kocok. Dan setelah terjadi hasil kocokan, yang keluar adalah nama mereka berdua. Si Abred ini sedang menikmati kebahagiaan dengan tertawa lepas karena istrinya sudah mengizinkannya untuk kembali bisa menikah lagi. Berbeda dengan jenis tertawa si Abred ini, dia tertawa lepas karena baru gajian. Namun yang paling lucu baginya adalah mandornya lupa memotong utangnya di warung Tukimin. Si Plopep ini dengan senang hati dan gembira dan tertawa lepas karena selera makannya bisa selalu bertambah setiap saat, setiap hari. Perhatikan si Blebeb sini. Dia tertawa lepas dengan mulut terbuka lebar dan lebar begitu. Padahal dia tidak sadar kalau kecoa bisa saja masuk ke dalam mulutnya dan berkeliaran di dalam. Dan coba bayangkan kalau kecoaknya dengan nakal mengajak semut juga ikutan masuk ke dalam mulutnya dan mereka bermain di dalam. Si Abred ini bukan sedang tertawa, tapi dia sedang menangis karena pacarnya dihamili orang lain dan dia tidak tahu. Si Blebeb sini sedang meluapkan kebahagiaannya karena hari ini dia sedang berulang tahun. Dan kebahagiaannya itu jadi lengkap setelah mendapat telepon dari mantan pacarnya. Karena mantan pacarnya itu memberinya kado istimewa, yaitu tanah 1 karung dan burung 1 ekor. Si Blebeb sini dia bisa ngakak dan tertawa lepas setelah dia tahu bahwa sarafnya sudah kembali sehat dan normal. Nah, berbeda dengan si Blebeb sini. Ketika sedang duduk santai di tepi pantai, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dan anehnya sesuatu itu sampai sekarang belum ada orang yang tahu. Nah, si Abred ini sedang mengajak kawan-kawannya di kampung untuk joget bersama rame-rame. Padahal dia tidak pernah sekolah, tapi dia mampu memimpin kawan-kawannya berjoget ria, berdansa bersama rame-rame seperti mereka ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kira-kira begitulah makna yang ada di dalam video ini. Kalau saja penguin ini tidak bersatu bersama rame-rame, mungkin mereka akan dimakan ikan paus.
tapi mereka bersatu untuk menciptakan kegagalan bagi ikan paus. Perhatikan video berikutnya. Kalau saja semut mampu bersatu bersama rame-rame melawan seekor gajah, mereka membentuk satu kelompok untuk melawan gajah, dan dengan cerdiknya mereka mengikuti satu irama komando dan akhirnya berhasil menyumbat hidung gajah.